Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda walaupun hanya melalui ibadah online. Dan kami berharap dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke hadiran Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala perkaramu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Marilah kita nyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Adil
bersama kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala berkat-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terlebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau hadir di setiap rumah kami, di setiap dimanapun kami berada, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menikmati Engkau, dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia adalah Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kita umat-Nya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu mengucap syukur dan memuji Allah kita. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan dalam segala waktu, muliakanlah Tuhan dan masyurkanlah nama-Nya. Mari bersama kita naikkan pujian, Dia sungguh baik. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur pada hari ini jika kami boleh berdiri di hadapan Allah, semua karena kebaikan dan segala pimpinan dan kuasa daripada Roh Allah sendiri. Tuhan, kami membutuhkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam setiap pelayanan, setiap ibadah, bahkan setiap perjumpaan kami dengan Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kami gak mungkin menyembah dengan benar. Jika kami boleh berdiri di altar Tuhan, itu adalah kehendak daripada Roh Kudus sendiri. Berbicaralah kepada kami, karena ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus akan meneguhkan setiap kebenaran bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kembali kita melihat tema terakhir kita di bulan Juni, yaitu The True Worship bagian yang keempat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian yang ketiga, itu bicara tentang ibadah yang sejati, yaitu apakah dasar utama ibadah yang sejati. Apa yang menjadi pondasi utama daripada ibadah yang sejati. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa dasar utama daripada ibadah yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah batu dasar itu atau batu penjuru itu. Nah, Yesus digambarkan oleh John Calvin itu seperti anak tangga yang dari bawah sampai ke ujung langit. Seperti mimpi Yakub di Betel. Dan kita tidak mungkin mencapai Allah kalau bukan karena Yesus. Jadi Yesus bagaikan anak tangga yang membawa kita bisa menghampiri Allah. Melalui Yesuslah memungkinkan kita bisa bertemu Tuhan. Melalui Yesus pula lah yang memungkinkan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan melalui Yesus pula lah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, tanpa Yesus kita nggak mungkin berjumpa Tuhan. Tanpa Yesus kita nggak mungkin bertemu dengan Tuhan. Tanpa Yesus kita nggak mungkin menghampiri Dia. Dan tanpa Yesus kita nggak mungkin melaksanakan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, begitupun dengan sakramen perjamuan kudus sudah kita pelajari juga. Bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka secara rohani, roh kita diangkat untuk dipersekutukan dengan Allah di surga. Menarik bukan? Ketika saya melakukan sakramen perjamuan kudus, maka pada saat yang sama saya mengalami persekutuan dengan Allah secara roh di tempat yang tinggi. Nah, banyak orang melakukan perjamuan kudus belum tentu dia mengalami hal yang spiritual seperti ini. Seringkali yang terjadi adalah jemaat melakukan sakramen perjamuan kudus secara natural saja, secara fisikal saja. Ya, kita tetap di situ, tubuh kita tetap berada di tempat itu gitu ya. Tapi roh kita tidak diangkat untuk dipersekutukan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita kehilangan dasar utama daripada perjamuan kudus itu, yaitu Yesus Kristus. Seandainya Yesus Kristus dicabut, ditiadakan dari ibadah kita, maka ibadah kita sia-sia Bapak Ibu. Ibadah kita akan menjadi tidak berguna dan tidak akan pernah mempersekutukan kita dengan Tuhan. Jadi ibadah sejati itu tidak tergantung pada pemain musiknya, tidak tergantung pada penata layannya, WL singernya, tidak. Ibadah yang sejati tidak tergantung pada suasana ibadahnya dan juga tidak tergantung kepada gedungnya, tapi ibadah yang sejati hanya tergantung pada Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar tema yang terakhir, yaitu ibadah yang sejati dipersuskan dengan ibadah yang palsu. Ya, menarik ya. Seperti apakah ibadah yang sejati yang dipertentangkan dengan ibadah yang palsu? Saudara, di dalam Alkitab, saya akan baca ada 3 teks Alkitab atau 3 ayat Alkitab yang secara langsung dan tidak langsung itu mempersuskan ibadah yang sejati dengan ibadah yang palsu. Kita akan lihat bahwa ada
tiga bagian Alkitab ini yang secara langsung dan tidak langsung mempertentangkan ibadah yang sejati dengan ibadah yang palsu. Yang pertama, kita lihat Yesaya 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13 berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh sebab karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara, ayat ini adalah kata-kata Allah sendiri yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan latar belakang ayat ini menarik sekali. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Saat itu bangsa Israel sedang apa? Saat itu bangsa Israel sedang mengalami suatu keadaan yang aman sekali, suatu keadaan yang tentram sekali, suatu keadaan yang makmur sekali, dan suatu keadaan yang sangat damai sekali. Sebelum mereka dibuang, saudara-saudara. Nah, dalam keadaan aman, tentram, damai, dan makmur ini, justru iman mereka merosot. Karena iman mereka merosot, maka ibadah mereka jadi masalah, saudara-saudara. Ini sesuatu fenomena yang tidak hanya terjadi pada zaman Yesaya, sekitar 650 tahun sebelum Yesus lahir. Tidak, ini ada sampai hari ini. Ketika iman mereka merosot di tengah-tengah kedamaian, kemakmuran, keamanan, dan ketenteraman, maka ada masalah dengan ibadah mereka. Nah, dalam situasi inilah Tuhan berkata, menegur bangsa Israel lewat Yesaya. Bangsa ini mendekat dengan mulut bibirnya, tetapi hati mereka menjauh daripadaku. Saudara, waktu saya dengar ini satu kalimat yang sangat tegas dan sangat-sangat menusuk hati, saudara. Ya, jadi dari ayat yang saya bacakan tadi, ada dua kata yang secara langsung, secara sengaja itu dipersuskan, dipertentangkan oleh Tuhan di sini. Yaitu dua kata itu adalah kata mendekat dan kata menjauh. Ya, dari satu sisi Tuhan berkata, bangsa ini mendekat kepadaku. Tapi di sisi lain Tuhan juga bilang, hati mereka jauh daripadaku. Jadi satu sisi mereka mendekat, tapi sisi yang lain mereka menjauh. Saudara, lihat tak kalimat yang kontradiktif seperti ini. Dikatakan mendekat, tetapi juga menjauh. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Ini apa? Ini perkataan yang tidak berbanding lurus. Perkataan yang tidak sinkron. Semua kita bisa menilai. Nah, ternyata yang disebut mendekat oleh Tuhan adalah mulut bibir mereka. Itu mendekat. Mendekat kepada Tuhan melalui apa? Mulut bibir mereka. Tetapi ada yang menjauh. Apa itu? Hati mereka menjauh dari Tuhan. Saudara, selain itu, keterangan selanjutnya ini lebih memperhatikan lagi. Ya, lebih memprihatinkan maksud saya. Ternyata mulut mereka betul memuliakan Tuhan. Bibir mereka betul menyembah Tuhan. Tapi itu sebatas bibir mulut saja. Sebatas hafalan manusia saja. Sebatas rutinitas saja. Dan sebatas ritual manusia saja. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan bahwa hati mereka menjauh daripadaku. Jadi ibadah-ibadah mereka sebatas perintah manusia semata. Saudara-saudara. Hafalan semata, rutinitas semata. Dan itu berbeda dengan tindakan dan sikap hati mereka yang terdalam. Nah, inilah gambaran tentang ibadah yang palsu, saudara. Jadi Yesaya mau memperlihatkan pada kita, ini loh ibadah yang palsu. Mulut bibir mendekat tapi hati menjauh. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, wow, iya ya, kita seringkali bermasalah di sini, gitu ya. Nah, saudara, akibatnya yang paling menyeramkan. Akibat ibadah orang Israel yang mulut bibir mendekat tetapi hati menjauh. Itu gara-gara iman mereka merosot tadi. Akibatnya apa? Tuhan izinkan mereka
dibuang ke Babel. Tuhan izinkan Kaisar Nebukadnezar mencaplok Israel, lalu menghancurkan mereka dan sebagian besar dibawa sebagai budak ke Babel. Akibat daripada ibadah yang merosot itu. Saudara, ibadah yang palsu bisa saja mendatangkan malapetaka untuk kita. Ini perlu dipikirkan Bapak Ibu. Sebab ketika kita melaksanakan ibadah yang palsu, kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang membohongi Tuhan, bukan? Ketika kita mengadakan ibadah yang palsu, kita sedang menistakan kekudusan Tuhan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Harusnya setiap ibadah yang kita lakukan, kita persiapkan baik-baik. Kita lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai nampaknya saya beribadah, tetapi sebetulnya saya tidak beribadah. Nampaknya saya mendekat kepada Tuhan, tapi sebetulnya saya menjauh daripada Tuhan. Nampaknya saya memuliakan Tuhan dengan mulut bibir saya, tetapi sebenarnya hati saya tidak memuliakan Tuhan. Hati-hati kita terjebak dengan ibadah yang palsu. Sebab ibadah yang palsu, seperti yang dikatakan di sini, tidak diperkenan oleh Tuhan. Harusnya yang kita lakukan adalah, ayo dengan mulut bibir kita menyembah Tuhan. Dan hati kita juga harus terlibat. Dua-duanya harus terlibat. Ibadah yang sejati melibatkan mulut kita, melibatkan bibir kita, tetapi juga hati kita, semuanya. Ini yang pertama. Kita sudah lihat bagaimana ibadah yang sejati dipersuskan dengan ibadah yang palsu. Ya, dipertentangkan dua ibadah yang tadi ini. Sekarang kita lihat teks Alkitab yang kedua. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, ini satu ayat yang terkenal sekali dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, saudara tahu nggak latar belakang ayat ini? Seringkali kita membaca satu ayat, kita nggak tahu latar belakangnya, sehingga kita susah untuk mengerti maksud ayat itu. Kalau kita ceritakan latar belakangnya, maka konteks latar belakang itu bisa kena pada kita. Saudara, latar belakang ayat ini menarik. Orang-orang Kristen di Roma itu mengalami satu masalah, mereka mengalami suatu dilema secara rohani mereka. Ya, apa itu? Mereka hidup di dalam dua sisi yang berbeda. Yang pertama, secara fisik, secara badania mereka, ya, secara rohani dulu, secara rohani, secara spiritual, kelihatannya mereka tuh taat sekali beribadah di gereja. Kelihatannya mereka setia sekali melayani Tuhan di sinagog-sinagog, ya, gereja sama saja. Kelihatannya mereka begitu beriman kepada Tuhan. Mereka sangat peduli pada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Nampaknya mereka sangat beragama luar biasa. Tetapi ya, iman dan ibadah mereka ini, saudara-saudara, tidak disertai dengan ya kesaksian hidup mereka sehari-hari. Hidup mereka sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang-orang kota Roma. Ya, kita ketahui bahwa kota Roma waktu itu adalah kota yang ramai sekali, menjadi pusat perdagangan dan juga pusat kebudayaan yang luar biasa. Dan di kota yang super besar itu juga ada banyak dosa dan pusat-pusat kenajisan. Dan yang menarik, jemaat di Roma yang tadi nampaknya hanya beragama, ke gereja rajin, pelayanan di sinagog-sinagog rajin, hidupan sehari-harinya dia juga hidup dalam dosa, melakukan berbagai macam kenajisan. Ini yang saya bilang dilema dua kehidupan, dua sisi kehidupan. Saudara, makanya Rasul Paulus melihat situasi ini. Tuhan menuntun Rasul Paulus untuk menegur orang Roma
jemaat di Roma agar mereka tidak cukup hanya beriman, tapi kamu harus persembahkan tubuhmu juga. Ini teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak cukup hanya rajin ke ibadah di sinagog-sinagog, ya. Tetapi kamu juga harus mempersembahkan tubuhmu yang kudus, yang hidup dan yang berkenan pada Tuhan. Saudara, apa artinya kalau satu sisi kamu nampaknya ibadah luar biasa, nampaknya beriman luar biasa, tapi sisi lain kehidupan hari-harimu penuh dengan kenajisan, penuh dengan perbuatan dosa. Inilah yang dipertentangkan oleh ayat ini, saudara. Ya, dari satu sisi mereka nampak beriman, nampak rajin beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi lain mereka tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam berbagai macam kenajisan. Nah, saudara-saudara, ibadah yang sejati itu mestinya lahir dari persembahan tubuh kita yang utuh kepada Tuhan. Ya, baik secara fisik atau badaniah kita, juga secara roh dan jiwa kita. Dua-duanya mestinya tunduk kepada Allah secara utuh, taat kepada Allah secara total. Tidak boleh separuh, tidak boleh sebagian, tapi utuh fisik dan rohani kita. Gak boleh parsial. Ya. Nah, inilah ibadah yang sejati, ya. Ibadah yang sejati dua-duanya ada. Secara fisik, secara rohani, ya. Dua-dua secara total itu tunduk kepada Tuhan, taat pada Tuhan, beribadah pada Tuhan secara utuh. Ini ibadah sejati. Tapi kalau engkau cuma mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu secara parsial atau sebagian saja, ya, misalnya fisikmu saja, tapi roh dan jiwamu tidak, saudara-saudara, maka itu ibadah yang palsu. Jadi ibadah yang sejati itu keseluruhan secara utuh itu persembahkan pada Tuhan. Ibadah yang palsu adalah mempersembahkan hidup hanya separuh, separuhnya tidak. Maka ini menjadi perenungan bagi kita. Saya nggak tahu seperti apa engkau mempersembahkan tubuhmu selama ini. Apakah engkau mempersembahkan tubuhmu, ya, hidupmu secara utuh, total kepada Tuhan? Ya, atau engkau mempersembahkan hidupmu secara parsial saja, sebagian saja, tidak utuh. Ya, ada yang tidak engkau berikan, sebagian kau berikan, sebagian kau tidak berikan. Saudara, jika demikian maka ibadahmu selamanya palsu di hadapan Tuhan. Ini menarik, saudara. Kita perlu belajar dari sini. Ya, nah, ibadah yang sejati itu selalu mensinkronkan dua hal. Dia mensinkronkan hidup badania saya dengan hidup iman saya. Dia mensinkronkan hidup spiritualitas saya, kerohanian saya, dengan kehidupan fisik saya, badania jasmani saya sehari-hari. Kan itu gampang kok lihat orang ini. Orang ini orang Kristen total sama Tuhan atau orang Kristen gak total. Ini orang Kristen yang utuh sama Tuhan atau ini orang Kristen yang gak utuh sama Tuhan. Kita bisa lihat. Jangan lihat hidup rohaninya dulu. Bisa saja seseorang di gereja luar biasa. Dia begitu mempersembahkan diri, kelihatannya luar biasa. Tapi di luar belum tentu. Ya, saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang pendeta di Solo. Waktu itu saya berada di Solo. Ada satu gereja besar di Solo yang pernah kita dengar meledak karena terkenal dengan kelompok pemahaman Alkitabnya itu, ya. Nah, di Solo di gereja itu yang besar itu ada satu ibu yang terkenal sekali di gereja. Terkenalnya apa? Wow, pertama terkenal dermawannya. Yang kedua apa? Terkenal baiknya. Yang ketiga apa? Terkenal pelayanannya. Dia nggak main hitung-hitungan sama Tuhan. Yang keempat apa? Dia terkenal memiliki bahasa roh yang luar biasa. Dia setiap kali mereka menyembah Tuhan, dia selalu berbahasa roh. Dan ini seorang ibu yang diangkat jadi seorang diaken di gereja yang terkenal. Tapi yang aneh dalam cerita dan kesaksian orang lain, bahwa ibu itu berbeda sekali kalau dia ada di tokonya. Ya, di tokonya dia terkenal jahat sekali dengan karyawannya. Ya,
Dia juga terkenal suka main curang di dalam tokonya. Ini kesaksian karyawannya karena banyak yang juga ke gereja ternyata. Ya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jangan sampai kita terjebak di dalam ibadah-ibadah yang palsu seperti ini. Sehingga kita memiliki hidup yang dualisme. Satu sisi kita seperti orang yang sangat rohani, ya, tapi sisi yang lain kita begitu jahatnya di dalam kehidupan yang berbeda. Kalau demikian, ibadah kita yang kita lakukan, sekali lagi saya katakan, kita sedang membohongi Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang menista kekudusan Tuhan, menodai kesucian Tuhan. Ayo, mari kita hati-hati, ya. Kita persembahkan total kepada Tuhan, utuh kepada Tuhan. Jangan lagi parsial atau sebagian atau separuh hidup yang kita berikan dan separuhnya kita tidak berikan. Ini yang kedua, saudara. Bagaimana dia mempertentangkan orang yang total bagi Tuhan dengan orang yang tidak total. Sekarang kita lihat pertentangan yang ketiga. Itu Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, ini 4 ayat yang menarik, ya. Dan 4 ayat ini merupakan sebagian dari dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dekat satu sumur yang disebut sumur Yakub. Nah, zaman itu saudara-saudara, orang Yahudi maupun orang Samaria itu suka mengkultuskan tempat ibadah. Mereka suka sekali mengkultuskan, ya, atau mengkeramatkan tempat ibadah. Orang Yahudi mengkeramatkan kota Yerusalem sebagai tempat ibadah karena memang di sana ada bait Allah. Tapi orang-orang Samaria mengkultuskan Gunung Gerizim sebagai tempat mereka beribadah. Walaupun mereka nggak tahu mereka ibadah kepada siapa. Karena tadi Yesus bilang, kamu ibadah tapi kamu tidak mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan ini dengan tegas, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Orang yang menyembah Tuhan tidak lagi di gunung ini, tidak lagi di kota Yerusalem kok. Ya, tetapi penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang menarik dari perkataan Yesus ini, saudara, Yesus secara sengaja mempertentangkan 2 jenis penyembah Allah. Yang pertama, penyembah-penyembah yang terikat pada yang namanya tempat, ya. Yang kedua, ada penyembah-penyembah yang lain yang kedua itu adalah tidak terikat dengan tempat, gitu ya. Nah, penyembah pertama menyembah Tuhan nggak tahu siapa yang mereka sembah, tapi penyembah yang kedua mereka tahu siapa yang mereka sembah. Ini sengaja dipertentangkan, ya, luar biasa. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah yang pertama itu terikat dengan tempat, mesti di Yerusalem bagi orang bagi orang Yahudi, mesti di Gunung Gerizim bagi orang-orang Samaria. Tapi penyembah yang kedua ini beda. Penyembah yang kedua tidak harus di Yerusalem, tidak harus di Gunung Gerizim, tidak harus di mana-mana. Tapi mereka bisa menyembah Tuhan kapanpun dan di mana saja. Asalkan itu dilakukan dalam roh dan kebenaran. Dan mereka ini menurut Yesus dikatakan, inilah penyembah-penyembah yang benar. Sebab itu saudara-saudara, ibadah yang sejati tidak terikat pada apapun juga. Seperti yang saya pernah sampaikan. Ibadah yang sejati tidak terikat pada tempat ibadah kita. Ya, mau gedung yang megah, ya penuh dengan visual art yang luar biasa terkenal, yang begitu bagus, indah, ada ukiran yang menarik sekali.
Atau kamu mau ibadah di tenda yang sederhana, panas, tidak ber-AC. Atau mungkin kamu di pinggir jalan, kamu duduk di situ, kamu ibadah di situ. Bagi maksud Tuhan itu nggak masalah. Ibadah yang sejati juga tidak bergantung pada peralatan ibadah. Ya mesti punya keyboard, mesti punya gitar, mesti punya trompet atau apa, saksofon. Wah, semua alat musik makin lengkap, makin indah. Memang betul. Tapi mungkin ada kalanya kita lihat ada yang beribadah nggak punya apa-apa. Mereka ibadah dengan suara mereka saja. Apakah kita bilang, oh itu nggak sejati, yang lengkap peralatannya? No. Asalkan mereka menyembah sang dasar utama, yaitu Yesus. Maka itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati juga tidak tergantung pada suasana ibadahnya. Mesti suasananya enak. Ya. Wah rasanya pingin terharu gitu ya. Dan sebagainya. Atau meriah dan sebagainya. Tidak juga. Bagaimana mereka yang beribadah di negara-negara komunis. Ya, tepuk tangan aja nggak bisa. Mau apalagi mau menunjukkan luapan sukacita, nggak bisa. Nyanyi suara keras sedikit aja takut. Saudara-saudara nggak bisa. Begitu juga dengan pada penata layarnya, enggak. Pada musiknya juga tidak. Tapi ibadah yang sejati semuanya tergantung pada Yesus. Nah, kalau ada ibadah yang tergantung pada yang saya sebut tadi, tempat ibadah, peralatan ibadah, suasana ibadah, penata layan ibadah, musik dalam ibadah dan sebagainya, maka itu ibadah yang palsu. Ibadah yang sejati tidak tergantung pada itu. Dan semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Karena banyak gereja sekarang, pokoknya kalau nggak ada alat itu, nggak mau dulu, nggak mau ibadah. Ya, kalau ada alat ini di gereja, saya nggak mau ibadah. Kalau nggak ada, saya juga nggak mau. Ada juga yang lain yang nggak mau. Berarti kamu ibadah karena ada alat musik itu. Atau banyak gereja, jemaat Tuhan, wah saya mau ibadah di sebelah sana dah. Itu musiknya hebat. Yang mimpi juga luar biasa, pinter nyanyi, suaranya kayak artis. Akhirnya pingin ibadah di sana. Tapi ibadah yang sederhana, yang tidak ada apa-apa. Dan tidak serba kekurangan di dalam ibadah. Lalu kita bilang gak mau di sini, saya mau tinggalkan. Saudara, kamu ibadah cari Tuhan kah atau cari yang itu tadi? Kalau itu menjadi ibadahmu, maka itu ibadah palsu. Karena kamu jadikan alat menjadi tujuan. Harusnya menjadi tujuan adalah Allah sendiri. Saudara, ini suatu yang luar biasa. Sehingga ya apa yang Yesus bilang, menyembah Allah di mana saja, kapan saja. Karena tidak terikat pada alat, tidak terikat pada pada penata layan, tidak terikat pada tempat. Jadi bisa di mana saja. Di penjara bisa, di kota, di desa, di hutan bisa, di jalan bisa, di mana saja. Kau bisa menyembah Tuhan, asalkan Yesus yang kau sembah. Nah selain itu, yang menarik lagi, ada yang lebih esensi lagi daripada tempat. Ya, diungkapkan oleh Yesus di sini. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Apa itu kebenaran? Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, yang pertama ada dua kebenaran di situ. Yang pertama, bahwa ibadah kita mestinya dijalankan atas pimpinan dan kehendak Roh Kudus saja. Sehingga kita harus meresponi secara roh. Sebab ini terjadi atas pimpinan dan kehendak Roh Kudus saja. Artinya apa? Ibadah kita terjadi bukan atas keinginan manusia kita, bukan atas kehendak kita, tapi atas keinginan dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak terjadi atas inisiatif manusia, melainkan inisiatif Allah, yaitu Roh Kudus. Ibadah yang kita lakukan bukan atas rancangan kita semata, tapi atas rancangan daripada Roh Kudus sendiri. Maka Roh Kuduslah yang menyempurnakan ibadahmu dan memimpin engkau kepada ibadah yang sejati itu. Ini menarik. Jadi Roh Kudus di sini
dialah yang bekerja, memimpin, menuntun. Makanya dia yang mampu membawa kita naik ke altar Tuhan. Dan di situ kita membuka hati, bisa mengalami Tuhan. Menarik bukan? Itu sebabnya sebelum ibadah kita harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Ada saat teduh di awal, ada saat teduh di akhir. Saat teduh di awal kita minta pimpinan Roh Kudus. Saat teduh di akhir kita bersyukur atas pimpinan Roh Kudus, bukan? Menarik betul. Kebenaran ini sebenarnya kalau kita pahami, ini menjadi suatu hal yang membawa kita sungguh-sungguh beribadah. Kebenaran yang kedua, saudara, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua adalah bahwa ibadah yang kita lakukan mestinya terjadi di dalam konteks kebenaran Allah. Nah, apa ini kebenaran Allah? Enggak cuma kebenaran Allah saja. Ibadah yang disebut dalam kebenaran Allah itu adalah ibadah yang dilangsungkan di dalam kesucian Allah. Ibadah yang dilakukan dalam kekudusan Allah. Ibadah yang dilakukan dalam perkenanan Allah. Jadi dalam ibadah, dalam kebenaran itu adalah itu ibadah yang murni yang diperkenankan di mata Tuhan. Dan di luar 4 hal itu maka itu ibadah yang palsu. Semua ibadah yang kita lakukan dengan melanggar kebenaran Tuhan, melanggar kesucian, kekudusan Tuhan, maka itu ibadah yang palsu. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan sekali lagi bahwa saya tidak tahu seperti apa ibadah kita hari-hari ini. Apakah kita selama ini menyembah Tuhan masih terikat dengan tempat, ya, tempat ibadah, penata layannya, dan sebagainya dan sebagainya. Kebetulan ini adalah masa pandemi, lalu kita bilang, aduh, dulu waktu di gereja enak ya, kita bisa menyembah Tuhan seperti itu bersama-sama. Sekarang di masa pandemi ini kita ibadah secara online kok kayaknya rasanya kurang. Ada sesuatu yang hilang. Saudara, kita tidak bergantung pada metodenya. Mau kita tatap muka, mau kita online lewat Zoom atau lewat Google Meet kah, atau lewat IG Live kah, atau apapun bentuknya. Ingat, itu bukan tujuan. Sekali lagi saya garis bawahi. Itu bukan tujuan. Ibadah yang sejati tidak tergantung pada metodenya. Tapi ibadah yang sejati kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, ya, saya memikirkan ada satu hal yang membuat hati saya agak terganggu, saudara. Kalau hari ini kita sedang hidup di dalam yang disebut para ilmuwan new normal, atau hidup dalam suasana normal yang baru, saudara, ya. Karena normal yang lama itu sudah enggak ada dan mungkin tidak akan pernah ada lagi. Kita betul-betul sudah hidup secara new normal. Karena apa? Karena ini pandemi COVID-19 kita enggak tahu kapan berakhir dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Maka selamanya kita akan hidup dalam satu normal baru yang berbeda dengan yang dulu. Yang membuat kita terus lebih banyak kepada online, aktivitas kita, segala kegiatan kita mungkin secara online. Ada satu korelasi yang mengganggu saya di bagian ini. Yaitu ketika Yesus berkata begini, ya, saatnya akan datang. Dan sekarang sudah tiba waktunya. Saatnya akan datang. Dan sekarang sudah tiba waktunya. Apa yang dimaksudkan? Yaitu penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, pandemi COVID-19 yang membuat kita gak bisa bertemu lagi, jangan-jangan satu situasi yang mengarahkan engkau untuk betul-betul bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita tidak perlu lagi support orang lain di sekitar kita, bukan? Maka yang ada adalah engkau seorang diri di hadapan Allah yang maha kuasa. Kau menyembah dia di dalam disiplin diri sendiri, di dalam roh dan kebenaran Allah. Kau tidak perlu lagi jemaat yang lain. Enggak perlu lagi anggota gereja yang lain yang mensupport kita, memberi semangat untuk ibadah. Tapi Tuhan memurnikan pola ibadah ini di dalam pandemi COVID-19.
Kalau ini benar, maka mari kita menggenapi apa yang Yesus mau. Bahwa penyembah-penyembah yang benar itu sudah datang. Sudah waktunya tiba, yaitu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang prinsip-prinsip ibadah yang sejati. Dan juga ibadah-ibadah yang palsu. Di bagian-bagian Alkitab ada begitu banyak Tuhan sengaja mempertentangkan antara ibadah yang sejati dengan yang palsu. Tuhan, hari ini kami sadar. Kami mesti hati-hati. Kami mesti memiliki prinsip kehati-hatian untuk melakukan yang namanya ibadah. Sebab sedikit saja kami salah, maka ibadah kami akan berubah menjadi ibadah yang palsu. Dan ketika ibadah kami palsu, kami sedang membohongi Tuhan, kami sedang menista kekudusan Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak mau itu. Kami butuh Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang menginsapkan kami dari segala dosa, yang membawa kami kepada Tuhan, yang memimpin kami pada altar Allah sendiri, sehingga menuntun ibadah kami yang memperkenankan hati Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biarkan setiap kami mengubah tata cara dan pola ibadah kami, sehingga kami betul-betul menggenapi apa yang Yesus katakan. Bahwa inilah waktunya penyembah-penyembah yang benar itu berdiri di hadapan Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kami tidak tergantung lagi pada tempat. Pada apapun Tuhan. Kami hanya melihat Kristus di depan kami. Kami akan sembah Dia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Mari kita responi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan mengangkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang hidup di dalam ibadah yang sejati. Dan mari kita kembali kepada ibadah yang murni dan meninggalkan ibadah-ibadah yang palsu. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Silakan duduk kembali saat teduh dan sebentar kita mendengarkan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa kami ibadah kita terus menumbuhkan, menguatkan dan secara khusus memberikan kita penghiburan di tengah-tengah daripada COVID-19 yang hari ini sedang memuncak. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk kita. Pertama, Tuhan kiranya menolong kita di dalam hari-hari kita ke depan. Karena itu mari kita tetap tidak melupakan ya ibadah-ibadah tengah minggu kita. Hari Kamis ada ibadah doa seperti biasa melalui live recording. Mari kita siapkan hati kita pada hari Kamis nanti. Kita bersama suami, sama istri, sama anak-anak. Jika ada waktu semua lebih baik kita lengkap. Kita duduk bersama, kita berdoa bersama. Kemudian hari Sabtu seperti biasa. Jam 17.30 ada persekutuan dan Bible study untuk anak remaja. Kita dorong mereka supaya mereka tetap setia pada Tuhan dan doakan juga mereka. Dan pukul 19.00 itu ada ibadah pemuda. Kita juga mendorong anak-anak muda kita untuk tetap bertumbuh dalam Tuhan. Nah, hari Minggu seperti biasa kita ada ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi. Ayo opa oma ya dorong anak cucunya ya papa mama juga anak-anaknya untuk sekolah minggu ya. Kemudian 10.30 ibadah umum kita. Mari kita terus dengan setia dan taat bersama-sama beribadah pada Tuhan dengan sikap hati yang tentu sudah diubahkan dengan konsep-konsep beribadah yang baik selama bulan Juni tadi. Kemudian yang terakhir saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhannya dan juga persembahan-persembahan yang lain. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu
dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang. Bapa